nantinya akan diambil juara. Nyambut dino lahiri Pancasila, siji Juni, pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur, gelar grebeg Pancasila ambek pawai lampion keliling kota. Pawai dimulai teko omai Presiden Soekarno nang Balai Kota. Ewonan warga ketok seneng delok pawai lampion replika lambang Pancasila. Budal teko Istana Gebang, omai Presiden Soekarno nang Kota Blitar, Jawa Timur, atusan peserta grebeg Pancasila ambek pawai lampion ngarak replika manuk Garuda keliling kota nang Balai Kota. Kirap sing dieloki teko macam-macam kalangan mulai pelajar sampai instansi pemerintah iki ketok rame, olahe nggawa lukisan Bung Karno. Terus ono iring-iringan lampu lampion lambang dasar negara Pancasila. Koyok bintang, rantai, wit ringin, ndase banteng, sampai pari kapas. Salah siji warga Kota Blitar, Nindi Santika Sari ngomong, pawai lampion ke nyambut dino lahiri Pancasila iki dadi hiburane warga. Mari 2 tahun gak diadakno polai pandemi. Nang dino lahiri Pancasila iki, warga ngarepno pemerintah isok nancepno nilai Pancasila nang urip bangsa ambek negara. Agenda tahun ini emang kita juga udah nunggu-nunggu ya Mas ya. Terus juga tadi ada yang pawai lampion, itu kan juga memang hiburan di tengah kebosanan yang kemarin 2 tahun itu kita kan di rumah aja, tapi sekarang ada acara seperti ini juga pasti ditunggu dari masyarakat. Dan saya aja di sini dari sore udah nunggu ada di Istana Gebang ini biar bisa lihat di paling depan untuk acara mulai dari bedol pusaka, kemudian sama pawai lampion ini karena memang yang ditunggu-tunggu apalagi sama teman-teman banyak bisa kumpul di tengah pandemi yang udah reda ini. Wali Kota Blitar Santoso ngomong grebeg Pancasila ambek pawai lampion iki sakliyane wujud rasa nasionalisme warga Kota Blitar ambek gawe ngregani sejarah lahire Pancasila sing dadi dasar negara Indonesia. Pusaka kemudian nanti dibawa ke halaman kantor Pemkot untuk dilakukan tirakatan dengan seluruh budayawan, seniman budayawan membaca pocopatan di dalam rangka besok untuk pelaksanaan upacara di alun-alun. Insya Allah nanti setelah itu baru setelah upacara akan dikirap Gunungan Limo menuju ke MBK yang kemudian nanti diakhiri dengan kenduri Pancasila. Ini memang tampil beda ya Mas Dery ya. Puluhan ewu warga ketok seneng ambek antusias ngebeki dalan protokol nang Kota Blitar. Nontok pawai lampion sing wis 2 tahun gak ono polai Covid. Teko Blitar, Jawa Timur, Muhammad ngelaporno. Jalan penghubung antar daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan penghubung selain menghambat laju jalannya perekonomian, juga merusak kendaraan. Pasalnya, kubangan jalan tersebut kedalamannya hingga setengah roda truk. Beginilah kondisi jalan penghubung antar daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Nampak di sepanjang jalan banyak kubangan air. Kerusakan jalan yang kondisinya memprihatinkan ini terjadi di wilayah Desa Sukodadi dan Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Selain banyak kubangan, di lokasi kerusakan juga beredar poster menagih janji Bupati Malang. Salah satu pengendara asal Blitar mengaku kerusakan jalan ini hampir 5 tahun lebih. Selain tanpa penerangan, jalan ini kondisinya tidak layak dilalui kendaraan.
Agus Dari mana Mas? dari Blitar. Mas, gimana Mas dengan kondisi jalan seperti itu tanggapannya Mas selaku pengendara Mas? Sangat-sangat mengganggu Pak. Apalagi ini kan jalur antar kabupaten Pak aslinya Pak. Kalau seperti ini sudah bertahun-tahun seperti ini Pak. Nggak pernah dari Perbaiki. pemerintah diperbaiki. Ya seperti inilah diperbaiki. Kayak macam luar Jawa wae Pak kalau seperti ini. Padahal ini di Jawa. Jalan Tran gitu ya? Tran Papua sangat bagus. Masa sini Blitar Malang Pak seperti ini kan parah Pak. Harapannya selaku pengendara apa Mas? Harapannya semoga cepat dibenahi. Jadi motor, kendaraan juga awet Pak kalau jalannya bagus. Perekonomian lancar gitu juga ya? lancar. Anggota juga lancar. Ini orang pengendara ini lancar. Nggak ada. Ini sering kecelakaan Pak kalau seperti ini Pak. Motor cepat rusak. Apalagi penerangan nggak ada juga Penerangan ini ya? juga nggak ada Pak. Sementara Kepala Desa Sidodadi mengatakan kerusakan jalan ini terjadi sejak 2015 lalu dan Bupati pun pernah berjanji untuk memperbaikinya. Kerusakan jalan yang paling parah ada di perbatasan Desa Sidodadi dan Desa Pagersari. Kami sudah dari pemerintahan desa Sidodadi dan pemerintahan desa Pagersari sudah mengusulkan berkali-kali ke pihak Pemkab Malang untuk segera dibenahi karena jalan itu adalah jalan utama perekonomian khususnya pedagang yang ke arah Blitar. Itu sudah kami usulkan, katanya masih ada COVID. Gitu. Terus informasi yang terakhir Pak, sudah ada rencana kapan diperbaiki itu Pak? Untuk informasi terakhir kemarin itu insya Allah di tahun 2023, insya Allah di tahun 2023 akan diprioritaskan gitu jalan ke Malang Blitar khususnya. Kalau lamanya memang sudah lama Pak, dari tahun 2015 itu sudah rusak parah sampai saat ini. Memang jalur itu kan sekarang dibuat jalur material kan dari arah Blitar, dari material arah Blitar liwatnya Kabupaten Malang. Jadi yang kena dampaknya rusak itu ya dari Kabupaten Malang, khususnya Desa Sidodadi dan Pagersari itu yang menjadi korban. Kalau dari pemerintahan desa sendiri seperti apa Pak harapannya Pak dengan kondisi itu? Harapan kami pemerintahan Desa Sidodadi ya segeralah diperbaiki karena yang pertama untuk keamanan masyarakat, yang kedua itu memang menjadi jalur prioritas petani ataupun pedagang untuk perekonomian sehari-hari. Khususnya ini memang mayoritas Kecamatan Ngenteng itu kan peternak susu perah. Jadi bila mana nanti terlambat pengambilan itu ya dampaknya ke ekonomi juga. Para pengguna jalan berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait bisa segera memperhatikan dan memperbaiki jalan tersebut agar perekonomian warga tidak terhambat. Dari Malang, Yanto Yancong melaporkan. Pemirsa, seorang warga Situbondo, Jawa Timur rela merogoh koceknya sendiri untuk memperbaiki jalan desa yang sudah lama rusak sepanjang kurang lebih 4 km. Pasalnya, Kresirit Situbondo ini rela merogoh kocek hingga 200 juta rupiah sebab merasa tergugah hatinya setelah puluhan tahun jalan di desanya rusak parah dan tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten setempat. Akibat jalan rusak tersebut, aktivitas sehari-hari dan perekonomian warga terganggu.
Crazy Rich Situbondo mungkin saat ini tepat menjadi sebutan Hadi Prayitno atau Cak Nono. Sebab warga desa Duet, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur ini nekat merogoh koceknya sendiri hingga 200 juta rupiah demi untuk memperbaiki jalan desa sepanjang kurang lebih 4 km yang lama rusak. Jalan yang menghubungkan Desa Plean dengan Duet, Kecamatan Panarukan ini sudah lama rusak dan mengganggu aktivitas warga serta perekonomian di kedua wilayah tersebut. Hal ini cukup mengganggu dan menarik simpati Cak Nono, panggilan akrab Hadi Prayitno, untuk membantu warga sekitar dengan memperbaiki jalan tersebut. Uang pribadi. Iya, kenapa nggak kemudian membangun jalan sepanjang ini? Karena saya ingin masyarakat itu enak. Karena jalan di Plean ini dari Kom ke utara kurang lebih 4 kilo, jadi rusak. Jadi saya bermusyawarah sama saudara-saudara saya, jadi untuk membetulkan jalan ini. Dan ini murni uang pribadi. Ini berdasarkan keprihatinan atau memang ada dorongan dari siapa, Cak? Tidak ada, Mas. Tidak ada dorongan dari siapapun, tidak ada. Cuma dari hati, karena bagi saya itu jalan itu rusak, tidak enak buat saya pribadi. Jadi saya punya niatan untuk memperbaiki jalan sendiri. Apa Mas keluhan warga yang sampean temui dengan jalan sepanjang ini? Ya merasa bersyukur lah jalan sudah diperbaiki gitu. Sangat bersyukur, termasuk adanya PT Banyu Biru Kahurangi ini saya minta dukungannya, juga dia ikut serta membangun jalan ini. Sebelumnya keluh kesah warga seperti apa sih Mas? Ya rame lah Mas, kalau warga jalan rusak gitu loh Mas. Tidak ada perbaikan dari pemerintahan, tidak ada gitu loh Mas. Juga karena saya kebetulan warga di sini, jadi saya jalan sendiri lah Mas, pakai uang sendiri gitu loh Mas. Berapa banyak ini dah total yang dihabiskan? Ya kurang lebih antara 200 jutaan Mas. Berbagai cara telah dilakukan warga desa, mulai dari usulan ke desa hingga kabupaten dan pusat, demi untuk segera diperbaiki jalan tersebut. Namun, perbaikan jalan tak kunjung dilakukan hingga puluhan tahun. Aksi Crazy Rich Situbondo alias Cak Nono ini langsung disambut antusias dan baik oleh sejumlah warga desa dan pengguna jalan. Rusak, parah rusaknya ya. Sebelumnya dari warga pernah nggak Mas ngajukan perbaikan jalan entah ke siapa, apa pemerintah desa atau pemerintah kabupaten sendiri Mas? Sering ngajukan, tapi sampai sekarang tidak ada penanganan sampai sekarang. Tidak ada penanganan ya? Iya. Gimana Mas keluh kesah warga dulunya tentang keberadaan jalan ini? Oh ya ngeluh terus kepala desa sampai kecamatan itu ngeluh. Tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Jadi cuma hanya selesai di pembahasan begitu ya Mas? Iya. Gimana Mas ketika kondisi jalan seperti ini sudah? Ya alhamdulillah senang. Ya terima kasih sama Cak Nono, terima kasih yang banyak. Keadaan jalan yang rusak diperbaikin sampai enak sampai sekarang ini. Puluhan tenaga kerja dibantu warga sekitar terlihat teliti memperbaiki jalan yang lama rusak ini. Dengan mulai menebarkan batu keras berdiameter 5 cm hingga taburan butiran abu batu sebagai bahan untuk menutup lubang besar menganga yang tersebar di sepanjang jalan. Tidak hanya itu, siraman cairan aspal panas dan hilir mudik alat berat perata tumpukan batu dan aspal membuat jalan yang telah lama rusak ini kembali rata dan nyaman digunakan warga. Kini, jalan yang sejak lama rusak dan menghambat perekonomian warga ini kembali mulus. Warga dan pengguna jalan pun bisa menikmati perjalanan dengan tanpa rasa khawatir.
Dan perekonomian warga yang kebanyakan dari kalangan petani dan nelayan ini kembali lancar dan meningkat. Demikian Sampurno melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur.